Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Rasol. Salam sehat, salam pembelajar matematik. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya kelas 12 Matematika Peminatan, yaitu tentang rumus dasar, turunan trigonometri, dan sifat-sifatnya. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita masuk ke slide. Mari kita pelajari tentang matematika peminatan dengan materi turunan fungsi trigonometri. Di bagian pertama ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan menggunakan prinsip atau aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Selanjutnya uraian materi. Masih ingatkah teman-teman dengan definisi turunan yang sudah dipelajari saat masih kelas 11 atau pelajaran trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10 dan juga kelas 11? Mudah-mudahan masih ingat, termasuk materi limit fungsi trigonometri yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya. Karena materi-materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk memahami konsep turunan fungsi trigonometri ya. Baiklah, yang pertama di sini ada definisi dari turunan atau diferensial. Turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen. Ini dibacanya aksen ya, f aksen tanda petik 1, yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0 jika limitnya ada ya. Jadi ini adalah definisi turunan fungsi ya, sudah dipelajari di kelas 11 sebelum menurunkan fungsi aljabar waktu itu. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh saja. Contoh di sini, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri untuk y sama dengan fx sama dengan sin x. Jadi turunan yang diminta adalah turunan sin x nanti sama dengan apa? Nah, untuk penyelesaiannya, sebelum teman-teman menentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan sin x, teman-teman harus mengingat kembali tentang identitas trigonometri, yaitu yang ada sudut rangkap, ada jumlah dan selisih, terus ada limit fungsi trigonometri juga ya. Yang pertama di sini kita punya definisi ya, bahwa turunan atau f aksen x sama dengan f x plus h dikurangi fx dibagi h dengan h mendekati 0. Diketahui di soalnya adalah fx. Jika fx-nya sama dengan sin x, maka fx plus h ini berapa? Iya kan, ini x. Kalau x plus h berarti sin dalam kurung x plus h. Oke ya, sampai sini. Sampai sini mudah-mudahan semuanya masih bisa mengikuti. Karena ini bagian dari fungsi ya. Jika x-nya diganti a berarti menjadi sin a. Otomatis jika di sini f x-nya kita ganti x plus h berarti nilai fungsinya menjadi sin x plus h. Kita lanjutkan, berarti kita masukkan fx ke dalam rumus. Kita masukkan berarti sama dengan limit h mendekati 0. Terus fx-nya
kita masukkan ya, kita substitusikan. Fx nilainya adalah sin x. Nah, terus Fx plus H tadi nilainya adalah sin X plus H. Berarti kita rubah menjadi sin X plus H min sin X. Oke, semua bisa mengikuti ya. Dibagi dengan H. Oke ya, ini kita kembali sebelum ke bawah. Sifat identitas trigonometri. Penjumlahan dua sudut sin X plus H adalah ya sin X cos H ditambah cos X sin H ya. Masih ingat ya, ini matematika peminatan kelas 11 tentang trigonometri, jumlah dari dua sudut. Kita masukkan menjadi limit H mendekati 0, sin X plus H kita rubah menjadi, nih kita tandai dulu ya, sin X plus H plus cos X sin H, terus dikurangi sin X, ini masih tetap dibagi dengan H, nih ya, dibagi dengan H. Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita tukarkan posisinya ya, ini sin X cos H ditambah cos X sin H penjumlahan bisa menggunakan sifat distributif. Kita pindah, kita tukar posisinya, cos X sin H plus sin X cos H ya. Kita masukkan ke bawah di sini. Karena di bagian belakang mengandung dua buah sin, yaitu sin X cos H dikurangi sin X. Ini bisa kita faktorkan, ini negatifnya kita keluarkan bersama dengan sin X. Negatifnya kita keluarkan berarti tinggal 1 min cos H ya. Sampai sini paham ya? Sinnya kita keluarkan ke depan, minnya kita keluarkan. Jadi yang tadinya di sini min sin X, karena min sin X sudah dikeluarkan, sudah difaktorkan, menyisakan 1 positif ya, karena minnya sudah dikeluarkan. Sedangkan di sini sin X cos H dikeluarkan min sin X, berarti menyisakan min cos H, atau min dikalikan min kan jadinya positif gitu ya. Nah, dari sini kita rubah, kita masukkan ke sini. Maka jadinya adalah sin X dalam kurung 1 min cos H. Setelah ini kita gunakan sifat dari limit dikurangi ya, karena dikurangi berarti dipecah, limitnya jadi 2 ya. Ini jadi 2 limitnya. Yang pertama adalah limit cos X sin H per H ya. Ingat, ada A min B dibagi C, bisa kita pisahkan menjadi A per C dikurangi B per C. Maka dari itu di sini juga sama, untuk limit cos X sin H per H dikurangi yang belakang sin X dikalikan 1 min cos H per H ya. Ini kita pisahkan jadi 2. Nah, setelah terpisah jadi 2, kita gunakan lagi sifat limit kemarin. Limit itu berfungsi dalam bentuk sin dan tangan. Ingat ya, kalau sin nih, kita langkah selanjutnya ya, cos X, nah sin H per H nilainya adalah 1, ini ya, nilainya 1. Oke, yang depan berarti cos X dikalikan 1 dikurangi yang belakang sin. Oke, di sini ada 1 min cos H per
H ya, kalau kita masukkan nilainya adalah 0/0, tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh berarti cos ini kita rubah menjadi bentuk sin. Ingat ya pelajaran kemarin, limitnya 1 dikurangi cos H kita rubah ya, ada cos 2 alfa kemarin kita rubah berarti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah H dibagi H sama dengan limit H mendekati 0, 1 kurangi 1 habis, jadinya min kalikan min 2 sin kuadrat setengah H per H. Oke, ini sudah selesai belum? Belum, berarti nilainya adalah limit H mendekati 0, 2 sin setengah H dikalikan sin setengah H dibagi H. Ini dibagi ke sini nilainya adalah setengah ya, berarti nilai limitnya kalau kita masukkan setengah kali 2 1, berarti sin setengah kali 0, sin 0 berarti 0 ya. Maka dari itu nilainya adalah limit 1 min cos H per H nilainya adalah 0 gitu ya. Ini penjelasannya dari pertemuan sebelumnya menggunakan konsep limit. Sin X dikalikan 0 berarti nilainya 0. Karena 0 berarti f aksen X-nya adalah cos X. Jadi fx sama dengan sin X diturunkan jadinya f aksen X sama dengan cos X ya. Nah, oke ya. Semuanya jadi ini adalah proses pencarian rumus turunan. Fx sin X diturunkan menjadi cos X. Selanjutnya ada fx sama dengan cos X, ada tangen. Caranya sama ya, menggunakan definisi. Oke, silakan digunakan untuk latihan yang cosinus dan tangen. Nah, di bagian selanjutnya di sini kita menggunakan rumus dasar turunan pertama fungsi trigonometri. Ini sudah dikerjakan tadi. Fx sama dengan sin X diturunkan menjadi f aksen X sama dengan cos X. Fx sama dengan cos X kalau diturunkan menjadi sin X, diturunkan menjadi min sin X. Nah, tangen ini juga sebenarnya nggak usah dihafalkan kalau tangen, karena bisa dicari menggunakan ya identitas. Tangen adalah sin per cos gitu ya kalau lupa. Nah, oke, berarti di sini tangen X sama dengan diturunkan menjadi sekan kuadrat X. Ya, jadi rumus dasar sebenarnya ada 2 saja, sin dan cos. Untuk tangen adalah penjabaran dari sin dan cos ini. Oke, selanjutnya prinsip turunan untuk fungsi trigonometri sederhana. Ini harus diingat-ingat semua ya. Proses pencarian turunan suatu fungsi menggunakan definisi seperti tadi ya, menggunakan definisi limit. Ini waktunya panjang dan jelimet. Karena itu pada pembelajaran seterusnya kita akan menggunakan aturan pencarian turunan yang telah dipelajari di kelas 11, yang pada saat mempelajari turunan fungsi aljabar untuk memperpendek proses dari fungsi-fungsi yang tampaknya rumit ya. Tampak rumit bagaimana tadi? Nah, seperti ini. Kalau menggunakan definisi kan panjang lama gitu ya. Nah, setelah ditentukan rumus turunannya, kita langsung pakai saja, intinya seperti itu. Oke, kita ingat kembali. Jika di sini ada fx sama dengan k adalah konstanta, maka turunannya adalah 0 ya. Oke, selanjutnya jika ada fx sama dengan x,
diturunkan terhadap X menjadi F aksen X sama dengan 1. Ini masih ingat ya, kelas 11 banget kemarin. Terus selanjutnya jika ada Fx sama dengan K konstanta dikalikan X pangkat N, maka turunannya adalah konstanta itu, ini konstantanya, dikalikan N. N dari mana? N dari pangkatnya diturunkan ke depan X. Terus kemudian X-nya, pangkatnya dikurangi 1. Kita ambil contoh di sini. Contohnya yang pertama ada Fx sama dengan 5 jika diturunkan menjadi sama dengan 0. Yang kedua ada Fx sama dengan 2x. Kalau diturunkan berarti 2 dikalikan turunan dari X adalah 1 menjadi 2. Yang ketiga, Fx sama dengan 2x pangkat 3. Maka kalau diturunkan adalah, ya K-nya ditaruh di depan dulu. Dikalikan pangkatnya diturunkan. Ini pangkat 3-nya diturunkan. Jadinya 3. Dikalikan pangkatnya 3 dikurangi 1. 2 kali 3 dikalikan X pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan X pangkat 2. Ini adalah turunan ya, fungsi aljabar yang sudah dipelajari di kelas 11. Ini akan sangat membantu di pembelajaran kita ke depannya. Oke ya, lanjut. Jika K suatu konstanta dan U, V adalah fungsi dari X dan terturunkan, maka aturan pencarian turunan fungsi aljabar berlaku juga pada turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta. Jika ada yang pertama ada Fx sama dengan K kali U, dengan U adalah suatu fungsi ya. Berarti F aksen X sama dengan konstanta itu dikalikan U aksen. Terus yang kedua, Fx sama dengan U plus V. Fx sama dengan U plus V, maka diturunkan menjadi F aksen X sama dengan U aksen plus V aksen. Yang ketiga ada Fx sama dengan U min V, maka kalau diturunkan menjadi U aksen dikurangi V aksen. Dengan K di sini sudah jelas konstanta, U adalah fungsi U dalam X dan V adalah fungsi V dalam X. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Oke, kita lanjut yang pertama. Ada Fx sama dengan 2 tangen X plus 3 X. Maka F aksen X-nya sama dengan, oke, turunan tangan X apa tadi? Iya, tulis dulu di sini ya. Fx sama dengan sin X, kalau diturunkan menjadi cos X. Fx sama dengan cos X, kalau diturunkan menjadi min sin X. Fx sama dengan tangen X, kalau diturunkan menjadi secant kuadrat X. Oke. Nah, jadi ini di sini diturunkan. Berarti 2 dikalikan turunan dari tangen. Ya, secant kuadrat X ditambah ya aturan penjumlahan, ajek jadi penjumlahan. Turunan dari 3x adalah 3. Oke, selesai. Yang kedua ada Fx sama dengan sin X min cos X. Maka kalau diturunkan menjadi turunannya sin adalah cos X. Kalau turunannya cos adalah min sin, berarti di sini min dalam kurung min sin X. Jadi bisa kita lanjutkan, cos X min dikalikan dengan min jadi plus. Oke ya. Yang penting ingat
rumus turunannya. Yang kedua ada aturan perkalian. Masih ingat ya, ini aturan perkalian dalam turunan aljabar kelas 11, yaitu bentuk U kali V diturunkan menjadi F aksen sama dengan, ya rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya, dengan U-nya fungsi X, V-nya juga fungsinya X. Langsung ke contoh saja, nggak usah lama-lama. Yang pertama ada Fx sama dengan X kuadrat sin X. Berarti kita ambil U-nya sama dengan X kuadrat dan V-nya sama dengan sin X. Oke, kita turunkan dulu. U aksen sama dengan, ya, 2X. Nah, terus yang V aksen turunan dari sin X adalah, ya tadi, cos X. Oke, kalau kita sudah punya semua datanya, tinggal masuk ke rumus turunannya. F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen sama dengan U aksen, berarti 2X dikalikan V sin X ditambah U X kuadrat, ya, U-nya X kuadrat dikalikan V aksen adalah cos X, ya. Jadi sudah selesai. Turunannya adalah 2 sin X ditambah X kuadrat cos X. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, yang B. Fx sama dengan 2 cos X sin X. Maka kita ambil dulu U-nya sama dengan 2 cos X dan V-nya sama dengan sin X. Kita ambil turunannya dulu. U aksen, turunan dari cos, ya, min sin, berarti min 2 sin X. Terus turunan dari sin, V-nya sama dengan cos X. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya. U aksen V ditambah U V aksen. Oke, sama dengan U aksen adalah min 2 sin X dikalikan V, yaitu sin X ditambah U, yaitu 2 cos X dikalikan V aksen cos X. Oke, kita lanjutkan. Min 2 sin X dikalikan sin X berarti min 2 sin kuadrat X. Di sini ada plus 2 cos X dikali cos X berarti 2 cos kuadrat X. Kita balik saja biar bagus. Berarti 2 cos kuadrat X min 2 sin kuadrat X, ya. Ini adalah turunan pertama dari 2 cos X sin X. Oke. Nah, saya harap semua bisa mengikuti. Aturan yang terakhir yaitu aturan pembagian atau bentuk U per V. Ya, jadi kalau bentuk U per V maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, langsung ke contoh saja. Yang pertama ada tangan. Oh, ini suruh mencari rumus tangan, ya, berarti turunan tangan. Oke, di sini ada Fx sama dengan tangan X. Katanya kalau diturunkan kan F aksen X sama dengan secant kuadrat X. Apakah betul? Oke, jawab dulu. Tangan itu bentuknya apa? Iya, sin per cos, sin X per cos X, ya. Berarti U-nya sama dengan sin X, terus V-nya sama dengan cos X. Nah, turunannya berarti U aksen sama dengan cos X. Ini V aksen berarti min sin X. Oke. Kita masukkan langsung, berarti F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksen, berarti cos X
dikalikan V cos X dikurangi U sin X dikalikan V aksen min sin X dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat adalah cos kuadrat X. Oke, sama dengan cos X kali cos X cos kuadrat X ditambah min kali min kan jadinya plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke, identitas trigonometri cos kuadrat plus sin kuadrat ini kelas 10 sama dengan 1 per cos kuadrat X. Oke, 1 per cos kuadrat ini sama saja dengan secant kuadrat X. Maka betul turunan dari tangan adalah secant kuadrat X. Itu ya. Oke. Nah, untuk yang B silakan dikerjakan untuk latihan. Sama langkahnya menggunakan pecahan U per V ya. V-nya hanya tinggal dibentuk kuadrat saja, nggak usah dijabarkan. Nah, sudah sampai ke bagian ketiga yaitu bagian rangkuman. Tadi ada definisi dari turunan pertama yaitu dimulai dari limit. Terus selanjutnya ada rumus dasar turunan pertama fungsi trigonometri yaitu ada sin, cos, dan tangen. Ini yang wajib dihafalkan. Terus yang ketiga adalah aturan dari turunan fungsi trigonometri. Ini mengikuti aturan dalam fungsi turunan fungsi aljabar. Ada K kali U, ada U plus V, ada U min V, ada U kali V, dan ada U per V ya. Untuk latihan soal silakan teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Kalau ada yang bingung silakan tanyakan ke gurunya ya. Kalau sudah bisa berarti bisa melanjutkan ke video selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu pemahaman tentang turunan fungsi trigonometri bersama sifat-sifatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.